keadaan sehat, yang siap memuji Tuhan, yang siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami Tuhan hari ini Tuhan, pada ibadah Tuhan, Home Sisi Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau layakkan kami Tuhan untuk menaikkan pujian syukur Tuhan, untuk menaikkan sorak-sorai terima kasih kami Tuhan atas kasih karunia-Mu Tuhan bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau pimpin ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan. Kiranya ibadah ini dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Lalu di dalam anak Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Yang percaya katakan amin. Yang siap bersorak-sorai bagi Tuhan katakan haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan ini hanya untukku. Mari sama-sama katakan Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan ini hanya untukku. Hey! kasih Tuhan begitu baik buat saudara dan saya hari ini. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan syukur di hadapan Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Let's go music. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untukku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untukku. Dan kini hanya untukku. Boleh tepuk tangan saudara-saudara. Katakan haleluya, katakan Tuhan Yesus baik. Yes, Tuhan Yesus baik bagi hidup saya dan saudara hari ini. Hey. Percaya katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hatiku percaya.
takkan pernah berubah. Hatiku Percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Katakan haleluya, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagi saudara dan saya hari ini. Hanya Dialah juru selamat. Hanya Dialah satu-satunya jalan kehidupan. Hanya Dia yang mampu menyelamatkan kita semua yang ada di dunia ini. Mari kita mau lebih dalam lagi menyembah Dia. Tuhan kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Mari kita menyembah Dia. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku. Mari sembah Dia saudara-saudara. Dan sahabatku, Kau yang
walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku. Mari sembah Dia. Mari kita naikkan syukur di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya. Seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita satu hati dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur kalau kami boleh memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami boleh meninggikan Engkau, Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami hingga kami boleh memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami mau katakan kami siap mendengarkan firman. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, jemaat musisi dimanapun berada. Saat ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari peristiwa pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Dan hari ini ya kita akan masuk kepada bagian yang ketiga. Bapak Ibu Saudaraku, pada saat ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Matius 4 ayat 7. Matius 4 ayat 7. Demikian Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus berkata kepada iblis agar tidak mencobai Tuhan Allah. Nah, sampai di sini tentu kita sebagai pembaca ya, atau yang membaca firman Tuhan ini mungkin merasa geli dan tergelitik Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena perkataan Yesus terhadap iblis bahwa iblis sedang mencobai Yesus, ya, yang adalah Tuhan Allah. Kita tahu bahwa iblis tidak akan mungkin dan tidak akan pernah dapat mencobai Yesus hingga Yesus membuat kesalahan dan dosa. Atau paling tidak Tuhan Yesus mengikuti saran dari iblis. Itu jelas tidak mungkin. Namun sebagai pembaca, kita mungkin juga berpikir bahwa kenapa iblis begitu bodoh sampai memberikan nasihat kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Allah. Bapak Ibu Saudaraku, tahukah kita bahwa seringkali kita bertindak justru seperti iblis yang mencobai Tuhan kita ini? Fakta ini membuat kita belajar agar jangan pernah mencobai Tuhan Allah kita atau memberikan nasihat kepada Tuhan seolah-olah Tuhan melakukan sesuatu yang kurang baik di dalam pemandangannya. Namun seringkali kita sebagai manusia juga melakukan apa yang dilakukan oleh iblis ini, Bapak Ibu Saudara. Yuk kita coba lihat di dalam kitab Roma 11. Roma 11 ayat 33 sampai dengan 34. Roma 11 ayat 33 sampai 34. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tidak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya?
Di ayat ini Paulus mengatakan bahwa ada pikiran Tuhan yang begitu luas dan tidak terselidiki segala keputusan dan jalan-jalannya. Sehingga segala keputusannya seringkali membuat kita tidak mengerti. Dan di dalam ketidakmengertian kita ini, jangan sampai kita mengambil tindakan yang menghakimi Tuhan. Jadi tindakan-tindakan yang justru menghakimi Tuhan, seolah-olah Tuhan melakukan hal yang salah. Bapak Ibu Saudaraku, berapa banyak dari antara kita yang marah atau mungkin kesal karena Tuhan, seolah-olah ya Tuhan membiarkan hal-hal buruk itu menimpa diri kita. Berapa banyak di antara kita yang mempertanyakan tindakan Tuhan karena kita mengalami kebangkrutan ekonomi. Justru dari kita kadang-kadang mempertanyakan kenapa tindakan Tuhan itu ketika kita sakit parah, kita mendapatkan malapetaka dan sebagainya. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang kemudian marah kepada Tuhan dan berkata bahwa Tuhan seharusnya menghindarkan kita dari itu semua. Bapak Ibu Saudaraku, jemaat musisi yang dikasih Tuhan, ada sebuah kutipan yang sangat baik untuk kita renungkan bersama. Ya, kutipan ini berkata begini: bila saya diberikan kemahakuasaan Allah selama 24 jam, maka saya akan mengubah dunia ini dengan penuh kedamaian. Tidak ada peperangan, tidak ada bencana alam, tidak ada penderitaan dan sakit penyakit. Namun ketika saya diberikan hikmat Allah selama 24 jam juga, maka saya akan membiarkan segala sesuatu berjalan seperti apa adanya sekarang. Bapak Ibu Saudaraku, jemaat musisi yang dikasih Tuhan, kutipan ini sebenarnya sedang menyindir kita. Karena seringkali kita merasa bahwa Allah seharusnya melakukan ini dan itu, menghindarkan ini dan itu. Seringkali kita memberikan nasihat kepada Tuhan seolah-olah kita tahu bahwa Tuhan sedang melakukan kekeliruan atas dunia ciptaannya ini. Aneh kan? Anehnya lagi, kita bisa mentertawakan iblis yang mencobai Yesus atau yang memberikan nasihat kepada Yesus. Namun kita seringkali tidak sadar bahwa kita juga seringkali melakukan hal yang sama seperti yang iblis lakukan. Jadi di saat ini, mari kita sama-sama belajar Bapak Ibu Saudaraku, agar menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa segala tindakan Tuhan dan apapun yang terjadi di dalam hidup kita ini, kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Katakan amin. Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32 katakan begini: Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Roma 8 ayat 32 ini mengajarkan kepada kita bahwa bila anaknya yaitu Yesus Kristus saja diberikan kepada kita, ya perhatikan, bahwa anaknya yaitu Yesus Kristus saja diberikan kepada kita, apalagi yang belum diberikan kepada kita. Karena itu kita harus belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa bersyukur ya kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik bagi kita. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, kemudian iblis melanjutkan perkataannya demikian di dalam Matius 4 ayat 8 dan yang ke-9. Matius 4 ayat 8 dan 9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ayat 9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Nah, kalau kita lihat ayat ini, rasanya benar-benar iblis itu begitu bodoh. Karena iblis juga tahu bahwa semua dunia dan alam semesta ini adalah milik Allah. Namun sekalipun demikian, iblis tetap berkata bahwa semuanya akan diberikan kepada Yesus bila Yesus menyembah kepadanya. Mengapa iblis melakukan hal ini, Bapak Ibu Saudaraku? Apakah iblis tidak tahu kalau semua dunia ini adalah milik Tuhan? Milik Allah? Tentu saja iblis tahu bahwa dunia ini adalah milik Tuhan, milik Allah. Ya. Namun kita perlu juga tahu bahwa dunia yang sementara ini ada di bawah kekuasaan iblis untuk sementara waktu. Ya, Yohanes 12 ayat 31 katakan begini:
Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Ya. Dan ada ayat-ayat lain yang kita bisa lihat di dalam Yohanes 14 ayat 30, di dalam Yohanes 16 ayat 11, dan masih banyak lagi. Ya. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa sekalipun Tuhan sebagai pemilik dunia dan alam semesta, namun iblis memberikan kekuasaan untuk menguasai dunia ini. Bukan untuk selamanya, namun hanya sementara waktu saja. Bapak Ibu Saudara, di sini iblis tampaknya berusaha memberikan tawaran kepada Yesus bahwa iblis akan memberikan semua yang ada di dunia ini kalau Yesus menyembahnya atau menyembah kepada iblis. Sepertinya iblis ingin mengatakan kepada Yesus bahwa iblis tidak akan menghancurkan dunia ini bila Yesus menyembahnya. Ini tampaknya tawaran yang terlihat baik bila kita tidak memahami maksud daripada iblis. Mungkin kita berpikir bahwa dunia akan menjadi lebih baik tanpa campur tangan iblis di dalam. Karena kehadiran iblis membuat dunia ini menjadi rusak dan juga penuh dengan kejahatan yang merajalela di mana-mana dan membuat manusia menderita sengsara. Namun sekali Yesus menyembah iblis, perhatikan baik-baik saudara. Sekali Yesus menyembah iblis, maka seolah-olah Yesus menyerahkan kekuasaannya kepada iblis dan statusnya sebagai Allah kepada iblis. Bisa dibayangkan kalau iblis akan memerintah alam semesta ini, Bapak Ibu Saudara, maka seluruh alam semesta ini akan langsung hancur dan rusak. Tidak ada lagi kehidupan di dunia ini. Karena itulah tidak mungkin Yesus yang adalah Allah menyembah kepada iblis. Karena Yesus adalah Tuhan di atas segala ciptaan. Dan tentu saja Yesus yang memang penuh hikmat, ya, tahu kemana arah pembicaraan daripada iblis ini. Iblis adalah penipu dan juga perusak. Tidak ada yang baik dan tidak ada yang benar di dalam dirinya. Hal ini menyebabkan segala tindakannya penuh dengan tipuan dan kelicikan. Namun ironisnya, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai manusia seringkali menerima tawaran iblis ini dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang-orang yang mencari penglaris, ya, buat tokonya dan usahanya. Berapa banyak orang-orang yang pergi ke ke dukun atau peramal atau ke kuburan dan meminta berkat dari mereka. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh melakukan hal ini. Amin. Karena ini adalah kekejian bagi Tuhan dan bentuk ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah praktek seperti ini ada juga di dalam kekristenan ataupun di gereja? Jawabannya ya. Sungguh ironis ketika kita datang kepada Tuhan dan berpikir dengan hadirnya kita di ibadah dan memberikan persembahan kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan mengembalikan berkali lipat kepada kita. Terus nanti ada pertanyaan, loh, bukannya Tuhan itu memang memberkati anak-anaknya? Masa tidak boleh meminta berkat kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi yang saya kasih, mari kita analisa pelan-pelan bahwa kehadiran kita dalam ibadah itu bukan untuk mencari berkat, katakan, namun karena kita rindu bertemu Tuhan secara pribadi dalam ibadah. Karena kita mencintai Tuhan dan karena kita ingin mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Bapak Ibu Saudaraku, inilah yang harus menjadi tujuan utama kita. Bukan mencari berkat untuk diri kita. Fokusnya bukanlah ke berkat, tetapi kepada pribadi Tuhan. Di sini kita harus benar-benar mempertanyakan motivasi diri kita masing-masing secara jujur. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini banyak juga para hamba Tuhan yang justru memanfaatkan kesempatan di dalam khotbah-khotbahnya dengan mengatakan bahwa jemaat yang memberi persembahan yang terbaik pasti akan diberikan balasan berkali lipat ganda. Bahkan juga diberi kesaksian-kesaksian yang menguatkan sehingga jemaat berlomba-lomba memberikan persembahan dengan tujuan agar Tuhan mengembalikan berlipat ganda. Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada, mari kita cermati kekeliruan ini
kekeliruan ini dengan mata hati yang terbuka. Saya percaya dan percayalah bahwa Tuhan pasti memberkati anak-anaknya. Amin. Namun dengan memberi persembahan lalu berharap Tuhan memberikan berkat berkali lipat kepada kita, ini tidak ubahnya kita sedang menyuap Tuhan atau memberi umpan kepada Tuhan untuk Tuhan memberkati kita lebih lagi, atau seperti menaruh deposito kepada Tuhan dan kemudian Tuhan dari surga mengembalikan kepada kita berkali lipat. Ini adalah pembelokan motivasi yang sangat berbahaya, Bapak Ibu Saudara. Karena pada akhirnya kita bukan mencari Tuhan, namun mencari mamon di gereja dan mengatasnamakan Tuhan. Seharusnya kita memberikan persembahan karena kita bersyukur bahwa Tuhan sudah memberkati kita. Amin. Kalau kita mau jujur, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat umum sisi dimanapun berada, bahkan orang ateis yang bekerja dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan kekayaan. Betul atau betul? Bukankah para konglomerat dunia ini banyak yang juga tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Mereka percaya kepada mamon, kepada harta dan kekayaan mereka sendiri daripada percaya kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Dan sebagian dari mereka bahkan jauh lebih kaya daripada anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Jadi kalau kita ingin hidup berkecukupan, saya mau katakan bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan bukan memberikan umpan sedikit di dalam persembahan dengan harapan dikembalikan berkali lipat oleh Tuhan. Ini motivasi yang salah, ini motivasi yang keliru di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat umum sisi dimanapun berada, iblis memang tidak menampakkan dirinya dengan wajah yang seram dan menakutkan. Karena kalau seperti itu maka tidak ada seorang pun mau mengikutinya. Iblis bermanifestasi dalam bentuk-bentuk yang sangat menarik hati manusia. Salah satunya adalah dalam bentuk mamon. Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 24. Ya, Matius 6 ayat 24. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Namun hal ini bukan berarti kita tidak perlu kekayaan dan materi di dunia. Melainkan agar kita harus menjadi tuan atas kekayaan dan materi dan bukan hamba dari kekayaan, bukan hamba dari materi dan bukan hamba dari mamon. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat umum sisi dimanapun berada, di akhir khotbah saya ini, saya ingin mengatakan bahwa kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang tidak tergiur dengan tawaran iblis akan kekayaan dan isi dunia ini dengan cara menyembah mamon. Namun carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan bekerjalah juga dengan hikmat marifat dari Tuhan. Bekerjalah dengan cerdas, bekerjalah dengan bekerja keras, minta perlindungan Tuhan, maka saya yakin Tuhan akan menolong kita di dalam menjalani kehidupan pekerjaan kita sehari-hari, sehingga kehidupan kita berkenan kepada Tuhan. Ingat, Bapak Ibu Saudaraku, jemaat umum sisi yang saya kasih, bahwa kita harus menjadi tuan atas materi dan bukan sebaliknya. Dan ketika kita beribadah, kita harus mencari pribadi Tuhan, mengucap syukur atas kebaikannya, mengucap syukur atas penyertaannya di dalam hidup kita, dan juga atas berkat-berkatnya yang kita terima selama ini. Bukan berharap bahwa Tuhan akan melipat kali gandakan persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, karena ini adalah motivasi yang keliru, motivasi yang melenceng, motivasi yang salah. Memang tipis, sehingga banyak orang tidak menyadari, dan ketika sudah terlalu jauh, sulit untuk kembali ke jalan yang benar. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita cek motivasi kita masing-masing pribadi, segera kembali kepada motivasi yang benar. Bila Tuhan menegur kita pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Kami belajar kebenaran firman-Mu hari ini, Tuhan Yesus, bahwa di dalam menjalani kehidupan kami bukan menjadi penguasa, kami bukan menjadi orang yang menyembah mamon atau dikuasai oleh mamon,
tapi kami adalah Tuhan atas Mama, atas Maria. Bapa, terima kasih. Kami juga tidak mau seperti iblis yang mencoba memberikan nasihat kepada Tuhan, mencoba mengatur-ngatur, karena pikiran kami sungguh Tuhan terbatas. Engkau Tuhan yang memiliki pikiran yang begitu dalam, begitu tidak terbatas. Dan segala rencana-rancangan dalam kehidupan kami adalah baik. Semuanya baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat firman. Kami akan aplikasikan ini dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Karena itu saudara-saudara umat Yesus yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari kita aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyadari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. kemuliaan bagiku di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Happy Sunday jemaat Home Sisi. Tuhan Yesus memberkati.